Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte dalam pembahasan spoiler versi novel Solen 2 bagian 395 ya guys ya. Nah, buat teman-teman yang nanya, Bang bakalan keluar di episode berapanya? Mimin gak bisa mastiin ya guys ya. Soalnya spoiler versi novel kita ini udah jauh banget dari versi dongguanya. Tapi tenang aja, setiap Mimin habis bahas versi Donggua yang rilis setiap malam Sabtu, Mimin pasti kasih pin di kolom komentar untuk bocoran episode selanjutnya. Jadi teman-teman bisa langsung maraton dari spoiler di bagian tersebut. Oke lah guys, gak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Di saat Wu Yuhao dan Tang Wutong mulai menyelinap memasuki istana kerajaan Tianhun yang saat ini dikuasai oleh kerajaan Ryu, serta mengetahui keluarga Hong Chen berada di tempat ini, Wu Yuhao tiba-tiba dikejutkan melihat Jing Hong Chen sedang menikmati secangkir arak terbaik dari wilayah kerajaan Tianhun. Bahkan Jing Hong Chen telah memuji arak di tempat ini sangat luar biasa nikmat. Bukan masalah arak yang membuat Yuo terkejut, di mana Jing Hong Chen kini memiliki sikap aneh. Pasalnya di masa lalu, Jing Hong Chen bisa dibilang cukup mendominasi, tapi kini dia justru bersantai sambil memuji sebuah arak dan bukan alatro. Ketika Jing Hong Chen saat itu menguasai aula kebajikan dan Akademi Alatro Kerajaan Ryu, dia memiliki otoritas tak tertandingi. Bahkan kaisar sekalipun tidak berani menentangnya. Pasalnya, Aula Kebajikan merupakan organisasi penelitian paling penting dan bergengsi di Kerajaan Ryu, memiliki peran sangat penting meningkatkan teknologi kerajaan tersebut. Namun entah apa yang telah terjadi, aura Jing Hong Chen sangat berbeda jauh saat ini. Bahkan kultivasinya juga telah menurun, seolah-olah mentalnya terguncang selama beberapa tahun terakhir. Tidak berselang lama, Meng Hong Chen telah menghampirinya dan meminta kakeknya untuk tidak terlalu banyak minum. Ingat umur udah tua, jangan abok-abokan baik. Namun Jing Hong Chen justru mengatakan, tidak ada yang bisa dirinya lakukan kecuali minum. Dirinya juga tidak dibutuhkan jika tidak terjadi hal penting. Dirinya hanya sebuah boneka di tempat ini. Selain itu juga, fakta mengatakan, setelah semua yang dilakukan Jing Hong Chen untuk Sutianran, semuanya dibalas dengan air comberan, di mana Sutianran mengasingkan keluarganya ke tempat ini, bahkan tidak melibatkan Jing Hong Chen dalam pembangunan ulang aula kebajikan. Fakta barusan juga membuat Xiao Hong Chen terpancing emosi. Dia beranggapan Sutianran adalah bajingan yang sesungguhnya. Keluarga Hong Chen telah memberikan banyak kontribusi, bahkan memberikan dukungan ketika tidak ada yang memberikan dukungan. Tapi Sutianran justru memperlakukan mereka bagaikan sampah. Semua ini berawal ketika Sutianran mendapatkan dukungan penuh dari legiun elit pengaman kekaisaran, serta memberikan wewenang kepada orang-orang dekatnya, menghindari tekanan dari aula suci. Mengatakan hal itu dan mengingat kakeknya juga merupakan anggota dari aula suci kerajaan Ryu, Xiao Hong Chen dengan bingung bertanya, kenapa dulu dia tidak pergi ke aula suci untuk mendapatkan pembelaan atas tindakan Sutianran? Sambil menghela nafas dan memasang wajah jelek, Jing Hong Chen menegaskan dirinya bukan tidak mau melakukannya, tetapi tidak memiliki wajah untuk melakukannya. Pasalnya diketahui fakta kalau Jing Hong Chen masih memiliki bapak sekaligus disebut kakek buyut duo Hong Chen, salah satu orang berkuasa di dalam aula suci kerajaan Ryu. Jing Hong Chen juga beranggapan Sutianran pastilah telah melaporkan pengasingannya kepada kakek buyut mereka.
Pasalnya, tanpa persetujuan dari orang tersebut, Su Tianran tidaklah akan berani mengusir mereka dan mengasingkan mereka di wilayah kerajaan Tianhun, di mana kakek buyut mereka juga ingin memberikan hukuman kepada Jing Hongchen atas kehancuran aula kebajikan. Bahkan mungkin Jing Hongchen bisa menghabiskan sisa umurnya di tempat ini. Hanya saja, meskipun nasibnya tersebut tidaklah bisa dirubah tanpa keajaiban, Jing Hongchen tetap meminta kedua cucunya untuk tidak menyerah dan tidak mengikuti jalannya. Mereka berdua adalah anak berbakat. Tujuannya membawa mereka ke tempat ini untuk berlatih secara diam-diam, sehingga suatu hari nanti mereka berdua bisa mengejutkan benua. Tidak sampai di sini. Ketika Xiao Hongchen dan Meng Hongchen bisa mencapai tingkat Feng Hao Dolo, Jing Hongchen sangat yakin keluarga Hongchen bisa kembali bangkit. Pada saat yang sama, mereka berdua bisa menjadi bagian dari aula suci. Ketika itu terjadi, Jing Hongchen meminta kedua cucunya untuk kembali menguasai aula kebajikan. Pasalnya tempat tersebut merupakan inti dari kerajaan Rio. Setelah mendengarkan kata-kata Jing Hongchen, Xiao Hongchen dan Meng Hongchen mengangguk. Mereka berdua mengepalkan tinju. Di hati mereka bertekad untuk menjadi yang terbaik suatu hari nanti. Sambil memandang Xiao Hongchen, Jing Hongchen mengatakan, Xiao Hongchen lahir di era yang salah. Jika dia lahir di masa depan ataupun di masa lalu, dia pasti akan menjadi tokoh besar. Pasalnya di era ini, Akademi Shrek terlalu banyak memiliki bakat, sehingga membuat potensi Xiao Hongchen tenggelam. Bahkan Xiao Hongchen harus menyia-nyiakan bakat demi meningkatkan kultivasinya secara singkat, serta memiliki efek samping. Jika tidak, dengan sumber daya kerajaan Rio, dia mungkin telah menjadi seorang Feng Hao Dolo. Nah, jika kalian masih ingat, ketika kompetisi elit kedua, Xiao Hongchen memanglah menggunakan beberapa metode khusus untuk meningkatkan kekuatannya ke level 70, serta berambisi menjadi juara kompetisi. Tapi sayangnya, takdir berkata lain, dia tetap saja kalah, bahkan hampir kehilangan nyawanya. Setelah kejadian tersebut, dia hanya bisa memulihkan energi vitalnya selama lebih dari 5 tahun. Meskipun dia telah berkultivasi tanpa kena lelah selama bertahun-tahun, kultivasinya masih tertinggal jauh di belakang saudara perempuannya. Dia baru saja menjadi Doulo, tetapi Meng Hongchen sudah di peringkat 87. Memikirkan hal tersebut, Xiao Hongchen tiba-tiba saja menyalahkan kemalangan nasibnya kepada Akademi Shrek. Dia beranggapan Akademi Shrek telah mempersulit jalannya, sehingga dia berjanji suatu hari nanti dia akan menghancurkan Akademi Shrek setelah berhasil menguasai aula kebajikan. Bahkan ingin menunjukkan momen kehancuran Akademi Shrek di hadapan Huo Yuhao. Ucapan barusan langsung membuat Jing Hongchen naik darah dan meminta cucunya untuk tidak berbicara omong kosong. Akademi Shrek bukanlah eksistensi sembarangan. Jika Xiao Hongchen melakukan hal tersebut, maka hanya akan mengakibatkan keluarga Hongchen musnah dari dunia ini. Tepat ketika Xiao Hongchen ingin membantah ucapan barusan, sebuah suara yang mengatakan Xiao Hongchen terlalu melebih-lebihkan kemampuannya terdengar, sehingga membuat ketiga orang tersebut langsung terkejut dan tanpa sadar memalingkan wajahnya untuk melihat dua sosok muncul dari balik bayangan. Tidak lain dan tidak bukan, mereka berdua adalah Tang Wutong dan Huo Yuhao. Xiao Hongchen menjadi orang pertama yang bereaksi. Dia hampir melompat maju mengetahui kemunculan musuh. Namun Jing Hongchen segera mencegahnya dan menghentikan tindakan nekatnya. Sementara Huo Yuhao dan Tang Wutong hanya berdiam diri sambil menatap ketiga sosok di hadapan mereka. Meng Hongchen memandang Huo Yuhao dengan linglung. Ketika dia akhirnya mengalihkan perhatiannya ke Tang Wutong, wajahnya juga menjadi pucat. Dalam benaknya, dia tidak akan pernah melupakan Wang Dong. Dia adalah cinta pertamanya.
namun hanya berakhir dengan rasa sakit. Setelah bertahun-tahun, sakit itu masih ada di hatinya. Di saat Meng Hongchen memandang Tang Wutong dengan heran dan bertanya harus memanggilnya dengan sebutan apa, Tang Wutong mengangguk ke arahnya dan mengatakan namanya adalah Tang Wutong. Ucapan barusan jelas membuat Meng Hongchen merasa heran. Pasalnya yang dia ingat, cewek di samping Yu Hao jika tidak bernama Wang Dong'er adalah Wang Qiu'er. Sementara Xiao Hongchen telah memberontak dan meminta kakeknya untuk melepaskannya, sehingga membuat Jing Hongchen langsung bangkit dari kursinya serta menampar wajahnya, meminta cucunya Bangor untuk diam. Bersamaan dengan kemarahannya, aura Jing Hongchen lebih mendominasi dari sebelumnya. Auranya juga sangat menakutkan, serta tersebar ke seluruh ruangan menyapu Huo Yuhao dan Tang Wutong. Huo Yuhao hanya tersenyum, dia bahkan tidak bergerak. Aura dari Jing Hongchen menghilang dari jarak 10 meter darinya. Jing Hongchen bahkan tidak bisa mengatakan kemampuan apa yang telah digunakan Yu Hao. Menyadari hal tersebut, Jing Hongchen tiba-tiba saja meminta kedua cucunya untuk pergi meninggalkan tempat ini dan kembali ke kota Radian. Dia beranggapan tempat ini akan menjadi pemakamannya. Perintah barusan jelas langsung ditolak oleh Xiao Hongchen. Dia telah menahan amarahnya selama bertahun-tahun. Jika bukan karena Huo Yuhao, dia tidak akan berada dalam kondisi seperti ini, sehingga kemarahan melihat wajah Yu Hao jelas tidak bisa terbendung di hatinya. Tingkah laku Xiao Hongchen jelas semakin membuat emosi Jing Hongchen naik. Pasalnya dia mengetahui kabar kalau Yu Hao bisa mengalahkan 5 dolo transenden dari Sekte Roh Suci, serta membunuh 2 master alat roh kerajaan Rio, sehingga ucapan Xiao Hongchen bisa saja membuatnya terbunuh. Bahkan dia bingung harus bagaimana menghadapi Huo Yuhao. Pada dasarnya, Jing Hongchen pernah menjadi ketua Aula Kebajikan, sehingga dia bisa mendapatkan banyak informasi penting yang dia inginkan. Bahkan menurut rumor yang dia dengar, 100 Master Alat Roh level 8 sekalipun tidak akan mampu menghadapi Yu Hao jika ada Tang Wutong di sampingnya. Dengan adanya fakta tersebut, Jing Hongchen hanya memiliki satu tujuan. Dia berniat mencari jalan keluar bagi kedua cucunya. Di saat Jing Hongchen memikirkan hal itu, Meng Hongchen tiba-tiba saja mengatakan mereka tidak akan pergi meskipun harus mati hari ini. Mereka akan tetap bersama-sama. Saat dia mengatakan hal itu, Meng Hongchen secara perlahan berjalan ke samping kakeknya. Lapisan kabut putih perlahan muncul dari tubuhnya. Dia melepaskan roh pelindung katak es vermilion. Tapi lapisan kabut racun tersebut tidak mendekat ke arah Huo Yuhao. Pasalnya, Yu Hao memiliki atribut es tanpa batas yang mampu menetralisir segala jenis racun. Xiao Hongchen juga jauh lebih sadar saat ini. Dia menggertakkan giginya dan berdiri di sisi lain Jing Hongchen. Cahaya kemasan gelap melintas dari tubuhnya. Dia melepaskan katak emas berkaki 3 dan siap bertarung. Ketika Huo Yuhao melihat bagaimana mereka bertiga siap bertarung, dia justru tersenyum dan mengatakan dirinya ada di tempat ini tidak bermaksud melukai mereka bertiga. Meskipun Jing Hongchen sempat tertegun, tapi ekspresinya tidak berubah. Dia juga bertanya apa yang sebenarnya Yu Hao inginkan. Menurut analisanya, Yu Hao dan Tang Wutong tiba-tiba saja muncul di dalam istana, sehingga jelas mereka berdua pastilah memiliki tujuan. Selain itu juga, Jing Hongchen telah mendengar bahwa Huo Yuhao pernah memimpin Legiun Master Alat Roh untuk menimbulkan masalah di dalam Kekaisaran Rio dan menyebabkan kerugian besar. Dengan adanya fakta tersebut, Jing Hongchen mulai ragu apakah benar-benar Yu Hao akan memberikan belas kasih setelah menunjukkan diri di tempat ini. Terlebih lagi setelah tindakan kerajaan Ryu sebelumnya mengepung kota Shrek. Huo Yuhao sedikit menghela nafas dan menjawab,
dia memang benar-benar tidak berniat untuk membunuh siapapun di tempat ini. Meskipun sudah bertahun-tahun berlalu, tapi sejarah masa lalu pastilah akan terus teringat sampai saat ini. Meski mereka pernah menjadi lawan dalam kompetisi, tapi seharusnya mereka tidak menjadi musuh jika kerajaan mereka tidak berperang satu sama lain. Tidak hanya itu, Yuho juga berterima kasih kepada Xiao Hongchen, Meng Hongchen, dan Jing Hongchen. Pasalnya jika bukan karena tekanan dari mereka di masa lalu, dirinya tidak mungkin bisa berkembang dengan cepat. Di saat Xiao Hongchen menunjukkan ekspresi marah dan beranggapan apakah Yu Hao menjadikan keluarganya sebagai batu loncatan, Yu Hao segera menggelengkan kepalanya dan menolak tuduhan barusan. Dia mengatakan hal itu ketika memikirkan kejadian di masa lalu, di mana dirinya dan Tang Wutong saat itu tidak sebanding dengan duo Hongchen. Tapi dengan perbedaan tersebutlah membuatnya memiliki semangat bertarung yang tinggi. Hal itu yang pada akhirnya membuat dirinya bisa membawa Akademi Shrek menjadi juara. Namun di pertemuan kompetisi kedua, Yu Hao benar-benar tidak berharap Xiao Hongchen menggunakan metode ekstrim untuk meningkatkan kekuatan. Jika tidak, mungkin saat ini Xiao Hongchen masih memiliki kualifikasi untuk melawannya. Tapi sayangnya, semua itu sudah terlambat. Sambil mengatakan apakah dirinya tidak layak menjadi lawannya, Xiao Hongchen tiba-tiba saja mengangkat tangan kanannya, merubah cairan kemasan menjadi sebuah meriam laser, dan menembakkan sebuah peluru kuning kehitaman ke arah Yu Hao dan Tang Wutong. Yu Hao menggelengkan kepalanya dan mengangkat tangan kanannya. Dia melambaikannya dengan sangat lembut, menyebabkan suhu tiba-tiba jatuh. Detik berikutnya, cangkang emas gelap itu menghilang. Hanya Tang Wutong yang melihat celah kecil di udara tempat peluru melintasinya. Celah itu memakan cangkangnya. Adapun di mana benda itu meledak, tidak ada yang mengetahuinya. Pasalnya, Yu Hao menggunakan kekuatan ruang spasial untuk menghilangkan serangan Xiao Hongchen. Ekspresi Jing Hongchen tiba-tiba berubah. Dia tahu kekuatan apa yang baru saja dikeluarkan cucunya. Dia tidak berharap itu akan menyakiti Yu Hao, tapi dia juga tidak berharap itu dinetralkan dengan mudah. Yu Hao memang jauh lebih kuat dari yang dia harapkan, bahkan membuat Jing Hongchen bingung 7 keliling. Bagaimana mungkin Yu Hao bisa sekuat ini meski umurnya masih muda nggak jauh kayak Abang Frank? Waduh. Pada saat ini, Meng Hongchen tiba-tiba menjadi sangat marah. Dia bertanya, kenapa Yu Hao memamerkan kekuatannya di tempat ini? Apa yang sebenarnya dia inginkan menemui mereka? Yu Hao tidak memandang dan memperdulikan Meng Hongchen. Sebaliknya, dia berbalik menatap Jing Hongchen dan mengatakan, dirinya dan Tang Wutong benar-benar tidak ingin membunuh siapapun di tempat ini. Oleh sebab itu, Yu Hao berharap Jing Hongchen bisa meminta kedua cucunya untuk memikirkan tindakan mereka. Dirinya hanya memiliki satu pertanyaan. Jika Jing Hongchen bisa memberikan jawaban, dirinya dan Tang Wutong akan segera pergi. Pada saat yang sama, kedua cucunya juga tidak akan terluka. Bukannya menerima ucapan barusan, Jing Hongchen justru bertanya balik, bagaimana jika dirinya tidak ingin memberikan jawaban? Yu Hao dengan tenang menjawab, dirinya tidak keberatan membantu Akademi Shrek menghilangkan beberapa ancaman potensial. Dirinya telah membunuh banyak anggota Kekaisaran Ryu selama beberapa tahun terakhir. Dirinya bahkan tidak bisa menghitung berapa banyak orang yang telah tewas di tangannya. Sehingga membunuh 3 orang lagi tidak akan menjadi masalah baginya. Waduh, Yu Hao sekarang songong ya guys ya. Desa Jing Hongchen bertanya apakah Yu Hao sedang mengancamnya. Yu Hao justru tersenyum dan mengatakan, jika Jing Hongchen beranggapan seperti itu, maka hal itulah yang akan terjadi. Ucapan Yu Hao jelas semakin membuat ekspresi Jing Hongchen menjadi suram.
kekuasaan adalah segalanya. Jing Hongchen jelas takut keluar dari akalnya oleh Wu Yuhao. Namun dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia tidak bisa tidak takut. Mereka bertiga tidak sekuat Wu Yuhao. Selain itu, Tang Wutong bersamanya. Dengan adanya alasan tersebut, Jing Hongchen pada akhirnya menekan amarahnya. Dia lantas menarik kedua cucunya dari mode baku hantam, serta bertanya kepada Yu Hao apa yang ingin dia ketahui. Hu Yuhao mengatakan dia ingin tahu di mana pasukan Kekaisaran Ryu saat ini. Terlalu merepotkan untuk menemukan mereka secara perlahan, dan kebetulan dia melewati kota Tiando. Itulah sebabnya dirinya di sini untuk bertanya. Asalkan informasi Jing Hongchen akurat, dirinya pasti akan pergi dengan damai. Ucapan Yu Hao kembali membuat Jing Hongchen emosi, di mana informasi yang diinginkan Hu Yuhao merupakan informasi penting. Hal itu sama saja dia mengkhianati kerajaannya sendiri. Hu Yuhao mengangguk, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya mengerahkan tangan kanannya ke Jing Hongchen. Saat dia mengangkatnya, matahari keemasan dan bulan biru dari bentuk inti jiwa yin yang perlahan naik di belakangnya. Aura yang luar biasa kuat segera dilepaskan. Jing Hongchen berteriak dan tubuhnya bersinar dengan cahaya merah. Sebuah cakram melayang di depannya. Cakram dan cahaya merah lantas membesar untuk mengisolasi kedua tubuh cucunya. Hu Yuhao sedikit tersenyum dan ada rasa empati di hatinya melihat tindakan Jing Hongchen. Dia lantas menggelengkan kepalanya melayang di udara dan tiba-tiba saja kita bahas baku hantamnya di spoiler bagian berikutnya ya guys ya. Jangan marah ya. Wadidaw, gimana guys alur cerita di spoiler bagian kali ini? Ya walaupun gak ada baku hantam, tapi Yu Hao bener-bener gila parah guys ya. Dulu orang-orang yang sempat menindasnya, kini ditindas balik ya guys ya. Waduh, gimana nasib keluarga Hongchen? Penasaran ya kan? Jadi jangan lupa subrek dan nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan updatean spoiler Solen selanjutnya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frengsi Ketua Sekte undur diri dulu. See you and bye. Bye. On myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and where I'll go in life still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes, and ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago.